Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Thailand India Kanisa. Saya Randi Mayaswari. Saya Intan Nadia Safwa. Saya Alvin dari Muazzam. Saya Muhammad Arkan Ibrahim. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Islam masuk melewati jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta di bidang kesenian. Indonesia terletak di daerah geografis yang sangat strategis, membuat Indonesia menjadi negara yang mudah dan sering dilewati pedagang dan mancanegara. Wali Songo juga termasuk ke dalam orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Lewat jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta dalam kesenian, mereka mampu menyebarluaskan agama Islam. Agama Islam menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap negara Indonesia, mulai dari agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, hingga agama Islam yang cukup berpengaruh terhadap pola pikir atau pandangan hidup masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Menyebarnya agama Islam di Nusantara kala itu berhasil membawa kedamaian, perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian tanpa kekerasan dan juga menciptakan pandangan baik. Bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Banten? Sejak masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda atau sebelum periode Islam, Banten telah menjadi kota yang penting. Dalam cerita Parahyangan disebut nama-nama Wahanten, Girak yang dihubungkan dengan Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Banten yang saat itu masih dalam kekuasaan Pajajaran berperan sebagai pelabuhan lada. Kedudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kelapa. Mengetahui Portugis sangat berkepentingan dengan kedua pelabuhan tersebut, Kerajaan Pajajaran pun mengajak untuk bekerja sama. Sebab Kerajaan Pajajaran memandang Portugis akan dapat membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Oleh karena itu, pada 1522 Raja Pajajaran resmi mengadakan perjanjian persahabatan dengan Portugis. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian, dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa telah diduduki oleh orang-orang Islam. Letak geografis Kerajaan Banten serta komoditasnya. Kerajaan Banten terletak di pesisir barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kerajaan ini berada di dekat Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letak geografis ini memberikan keuntungan karena Banten dapat mengontrol jalur perdagangan laut yang vital. Pada penghujung abad ke-16 Masehi, Banten menjadi wilayah pengekspor beras yang cukup besar. Beras tersebut datang dari wilayah Makassar serta Rembang. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan ekonomi Kerajaan Banten pun semakin berkembang pesat. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Kondisi sosial Banten juga tergolong stabil, terlebih lagi di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa juga berjasa dalam mengusir VOC dari Batavia hingga menerapkan sistem perdagangan bebas. Siapa saja penguasanya? Yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagingkin. Selanjutnya, ada Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Abu Al-Mali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar. Selanjutnya, Sultan Abu Fadil Muhammad Yahsa, Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Selanjutnya, Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin, Ratu Syarifah Fatimah. Selanjutnya, Sultan Arif Zainul Akshikin Al-Qadiri. Selanjutnya, Sultan Abdul Makafin Muhammad Aliuddin. Selanjutnya, Sultan Abdul Fatih Muhammad Muhyiddin Zainul Salim. Kehidupan politik, struktur politik Banten menganut sistem kesultanan dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Kekuasaan sultan bersifat absolut, namun dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh para ulama, senapati, dan para pejabat. Kehidupan ekonomi. Ekonomi Banten sangat bergantung pada perdagangan maritim. Rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Banten juga menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara asing seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Kehidupan sosial. Masyarakat Banten pada umumnya memeluk agama Islam. Namun pengaruh budaya Hindu-Buddha masih dapat terlihat pada beberapa aspek kehidupan seperti seni, arsitektur,
akhir dari Kerajaan Banten, peninggalan serta pengaruhnya dari Kerajaan Banten sampai dengan saat ini. Penyebab runtuhnya Kerajaan Banten dimulai pada abad ke-19, di mana Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels menduduki Nusantara. Saat itu, Daendels menginisiasi pembangunan jalan raya pos di sepanjang Pulau Jawa. Demi kelancaran pembangunan, Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan pusat kerajaan ke daerah Anyer serta menyiapkan tenaga kerja guna pembangunan jalan. Namun, Sultan menolak perintah Daendels tersebut. Akibatnya, Daendels menurunkan pasukan untuk menyerang istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Saat itu, Sultan Banten ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Pada 1808, Daendels mengumumkan bahwa Kerajaan Banten menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Klimaksnya pada tahun 1813, Kerajaan Banten dihapuskan oleh kolonial Inggris yang berkuasa. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin diturunkan secara paksa dari tahtanya. Beberapa peninggalan Kerajaan Banten yaitu Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Yang kedua ada Keraton Surosowan. Yang ketiga ada Vihara Avalokiteshvara. Yang keempat ada Danau Tasikardi. Tahun 1817 Banten dijadikan presidenan dan sejak tahun 1996 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sekian, terima kasih.